Kemudian Panji menagih uang yang telah dijanjikan Echa sebelumnya. Rupanya Echa tidak mau memberikan uang tersebut kalau Panji tidak membatalkan pernikahannya. Mendengar perkataan itu, Panji sangat emosi karena merasa dipermainkan. Akad nikah dilakukan di ruang penyidik Satreskrim. Lalu kemudian akad nikah tersebut dilangsungkan dan dihadiri saksi dari masing-masing mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Dalam video kali ini, kembali kita akan membahas atau mengulas kejadian, kisah, kasus yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Kejadian kali ini terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Pelajar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Yang mana ada seorang pria bernama Panji Satria tega mengeksekusi teman kencannya karena ia telah mempunyai kekasih, bahkan dirinya akan melangsungkan pernikahan. Namun sebelum pernikahan dilaksanakan, dirinya telah terjerat hukum. Ia pun menyerahkan diri kepada kepolisian. Kabarnya pernikahan Panji dan kekasihnya tetap dilaksanakan, namun berlangsung di penjara. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita libas. Di sebuah daerah di Sumatera, di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ada sepasang suami istri bernama Pir Tampu Bolon dan Dame BR Naibaho yang memiliki 6 orang anak. Salah satu dari anaknya bernama Echa Tampu Bolon yang berumur 32 tahun. Echa ini adalah anak kelima. Echa merupakan anak ekonomi yang lulus dari perkuliahan yaitu Universitas Dharma Agung Medan. Dalam perjalanan hidupnya, Echa ini pernah menikah namun akhirnya bercerai. Dalam pernikahannya tersebut, ia memiliki 1 orang anak. Status Echa jelas janda anak 1. Echa ini juga seorang anak kos yang tinggal seorang diri. Keseharian Echa ialah bekerja sebagai pedagang pakaian online. Diketahui Echa memiliki pacar bernama Ginting yang juga sering bertamu di kosnya tersebut. Echa dan juga Ginting serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang sudah direncanakan pada Desember 2023 lalu. Hubungan keduanya lalu dihalangi oleh orang tua Ginting karena alasan Echa ini sudah berstatus tidak gadis lagi. Hubungan mereka pun semakin hari semakin renggang. Bisa dikatakan Echa ini belum bisa move on dari Ginting. Kemudian ia mencoba hal baru dengan bermain aplikasi kencan yaitu micet. Dari aplikasi kencan online yang disebut, disitulah Panji dan Echa berkenalan. Singkat cerita, sebulan sebelum kejadian mengerikan itu, keduanya saling chat di aplikasi kencan itu. Karena Echa bekerja dalam aplikasi tersebut, ia lalu menawarkan dirinya. Panji pun tanpa pikir panjang langsung menyetujui sesuai perjanjian. Panji dan Echa kemudian bertemu di kos janda tersebut. Keduanya pun lalu bercengkrama dan melakukan hubungan intim. Setelah merasa puas, lalu keduanya saling cerita satu sama lain. Panji ini juga mengakui bahwa dirinya sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Mendengar hal itu, Echa dibakar api cemburu karena ia sudah mulai menyukai sosok Panji. Ia berpikir ingin memiliki Panji. Singkat cerita, pernikahan Panji dan calon istrinya sudah semakin dekat. Mereka juga sudah mempersiapkan perintilan-perintilan untuk hari bahagia. Bahkan sudah siap membagikan undangan. Tentu keduanya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu hari di mana pernikahan akan dilaksanakan. Di balik kebahagiaan Panji, ada sakit Echa yang terpendam. Echa juga mendengar kabar beberapa hari lagi Panji akan menikah. Dari situ, Echa pun memberanikan diri untuk menghubungi Panji. Ia berusaha membujuk Panji untuk bertemu. Panji, ayo kita ketemu. Aku kangen sama kamu. Tidak, aku sudah mau menikah. Jangan ganggu aku lagi, jawab Panji. Entah apa yang merasuki Panji ini, akhirnya mau bertemu Echa lagi. Diketahui, Echa berjanji kalau mereka berdua bertemu dan melakukan hubungan badan, ia akan membayar Panji uang sebesar 1 juta rupiah. Mungkin disitulah Panji berpikir mau bertemu. Ia pikir sudah dapat enak dan kepuasan juga dapat uang. Di balik itu semua hanyalah akal-akalan Echa saja. Ia tidak benar-benar membayar Panji.
Sesuai perjanjian, mereka berdua pun lalu bertemu di kosan Echa, tepatnya pada malam hari setelah sholat Isya pada kala itu. Tampak di situ Echa sangat senang menyambut kedatangan pria yang ia suka. Ia sudah berdandan sangat cantik untuk memikat hati Panji. Tidak lama setelah itu, keduanya pun melangsungkan hubungan intim dalam beberapa saat. Setelah merasa puas, keduanya kembali bercengkrama. Di situ, Panji sudah mulai gelisah, ingin cepat-cepat pergi. Kemudian, Panji menagih uang yang telah dijanjikan Echa sebelumnya. Rupanya, Echa tidak mau memberikan uang tersebut kalau Panji tidak membatalkan pernikahannya. Mendengar perkataan itu, Panji sangat emosi karena merasa dipermainkan. Diketahui dari beberapa sumber, pemicu eksekusi itu, Panji juga tergiur dengan kalung yang dipakai Echa. Dari situlah Panji gelap mata ingin merampas kalung tersebut. Di situ Echa berusaha memberikan perlawanan, namun jelas tidak sebanding tenaganya dengan Panji. Panji kemudian mencekik leher Echa hingga tak berdaya. Kemudian di situ Panji mulai panik dan bergegas melarikan diri. Panji kalang kabut pada saat itu, di mana ia dan calon istrinya besok di pagi hari akan melangsungkan pernikahan. Kemungkinan di situ Panji mulai menyesali perbuatannya. Di sisi lain, Echa yang tergeletak, lemas dan kesulitan bernafas, kemudian diketahui ditemukan pertama kali oleh Ginting. Di situ, Ginting berusaha meminta tolong kepada tetangga dan juga pemilik kosan tersebut. Echa ditemukan pada saat itu bertelanjang dada, sedangkan bagian bawah ditutup menggunakan kain. Lalu kemudian, melihat kondisi Echa yang semakin memburuk, dilarikan ke rumah sakit Madani untuk diberikan pertolongan. Namun, ajal Echa pada saat itu telah tiba. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, kabar kematian Echa sampai di telinga Panji. Ia juga mengetahui kabar tersebut melalui media sosial. Panji di situ mulai ketar-ketir. Malam itu juga, Panji sempat kabur atau bersembunyi. Ketika ia bersembunyi, disitulah ia menceritakan kejadian itu kepada seorang sepupunya bernama Franz. Panji menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui itu, Franz kemudian memberitahu keluarganya, lalu menyerahkan Panji ke Polrestabes Medan dan ditahan. Di sisi lain, pihak keluarga Panji kemudian menceritakan hal tersebut kepada keluarga calon istrinya. Tentu, di situ pihak perempuan merasa terkejut dan tentunya shock mendengar cerita tersebut, sampai-sampai ingin membatalkan saja pernikahan itu. Kedua belah pihak keluarga terus melakukan perundingan dengan kepala dingin. Dengan berat hati, kemudian pihak keluarga perempuan pun lalu setuju untuk pernikahan putrinya walaupun dalam kondisi demikian. Singkat cerita, setelah Panji ini ditahan, kedua belah pihak ini kemudian memohon kepada kepolisian untuk menikahkan anaknya tersebut. Pihak kepolisian pun menyetujui permohonan itu. Namun, akad nikah dilakukan di ruang penyidik Satreskrim. Lalu kemudian, akad nikah tersebut dilangsungkan dan dihadiri saksi dari masing-masing mempelai. Pernikahan atau akad nikah itu berlangsung dengan lancar. Namun, pihak kepolisian tetap menjaga agar Panji tidak melarikan diri. Usai akad nikah dilakukan, kemudian istri Panji ini langsung pulang ke rumah. Dan kabarnya, di rumah istri Panji inilah resepsi pernikahan dilakukan. Dalam kejadian atau kasus ini, Panji Satria ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal 365 dan 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dalam kejadian ini campur aduk, kasihan, sedih, juga tidak tega melihat atau mendengar akad nikah yang berlangsung di kantor polisi. Namun apa boleh buat, Panji harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Syukur-syukur keluarga istrinya mau menikahkan putrinya. Kalau mereka bersikeras tidak ingin lagi dan membatalkan pernikahan itu, Panji bisa apa? Di sisi lain, juga sangat kasihan terhadap mendiang Echa. Kalau saja ia tidak menaruh rasa suka kepada Panji, mungkin kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Yang jelas, kasus ini menjadi contoh untuk kita semua untuk selalu berhati-hati. Yang dapat kita simpulkan, kita tidak boleh terlalu baper terhadap seseorang. Belum tentu orang tersebut membalasnya. Sewajarnya saja. Jikalaupun kita menyukainya, mencintainya, namun tidak bisa bersatu, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Semoga video ini mendapatkan pembelajaran berharga. Tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda,
Mohon dimaafkan.